Seluruh staf dan pimpinan dinas TPHPP Bovendigul melakukan pertemuan khusus bersama Bupati membahas persoalan internal dinas TPHPP Kabupaten Bovendigul. Kelompok khusus DPRK Bovendigul berkomitmen untuk memperketat dan mempertegas pengawasan terhadap penggunaan dana otonomi khusus. Halo Sobat Pagi Bapak Mama dan Saudara dan semua, senang sekali saya Roman Agnesia Bermase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Rabu 4 Juni 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Pemirsa, kita ke berita pertama. Seluruh staf dan pimpinan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perikanan, dan Peternakan Bovendigul melakukan pertemuan khusus bersama Bupati Bovendigul Hengki Yaluo membahas persoalan internal Dinas TPHPP Kabupaten Bovendigul. Diketahui seluruh staf Dinas TPHPP Bovendigul melakukan pemalangan kantor pada Kamis lalu akibat ketidakpuasan terhadap pelayanan pimpinan yang dinilai tidak adil dalam pengelolaan anggaran dinas. Menyelesaikan persoalan internal tersebut, seluruh staf dan pimpinan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perikanan dan Peternakan Bovendigul melakukan pertemuan khusus bersama Bupati Hengki Yaluo. Kepala Seksi Kesehatan Hewan, Herman Bau, mewakili aspirasi seluruh staf Dinas TPHPP, menyampaikan siapapun yang menjadi pimpinan di dinas ini harus melihat ke depan sebelum mengambil tindakan dan menjalankan program yang ada, sehingga anggaran yang ada bisa digunakan tepat sasaran untuk mendukung pelayanan publik di daerah ini. Kesimpulan akhir dari pertemuan tersebut meminta Bupati Hengki Yaluo untuk segera mengganti pelaksana tugas Kepala Dinas TPHPP Kabupaten Bovendigul. Kalau ada masalah, misalnya sekarang kita hancuran, Bapak dia harus, misalnya contoh di bidang saya peternakan. Itu masalah di UPT itu gimana? Bapak panggil kepala bidang, kepala seksi dan staf semua kumpul. Kamu masalahnya di mana? Supaya kita pecahkan masalah yang itu tidak ada. Berlarut waktu itu berganti terus dan itu memang kita rasa tidak puas. Kita keberatan sama kepala bidang buang ke atas, dari atas buangnya kepala bidang. Tidak ada solusi. Sedangkan kita bisa bilang itu tidak ada uang, betul, tapi tidak, pemerintahnya ada uang, bagaimana coba supaya kita pakai bisa tepat guna gitu. Nah, lalu di akhir terakhir yang kemarin itu kita di bidang-bidang ini kan memang ada, ya tadi saya katakan bahwa hancur itu tidak berjalan baik, lalu produksi juga menurun, bahkan hampir tidak ada produksi. Ini ya, dan kita peternakan itu kan dapat periksa dari inspektorat dan tahun ini diminta ganti ada 40-an lebih juta kepala bidang harus dikembalikan karena kita tidak kasih stok PAD. Dulu kita dapat bisa stok PAD itu sampai 200 juta 100 itu. Sementara itu menjawab tuntutan staf Dinas TPHPP, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo meminta staf dinas tersebut untuk tidak melakukan aksi anarkis dan merusak fasilitas negara yang ada, karena sejumlah fasilitas ini dibangun menggunakan APBD Bovendigul. Ketidakpuasan yang dialami adalah wajar, namun harus disampaikan dengan cara-cara yang bermartabat. Bupati Bovendigul juga memastikan permintaan pergantian PLT Kepala Dinas TPHPP tidak dapat dilakukan karena terhitung tanggal 4 Juni sampai dengan 2 Agustus dirinya akan menjalani cuti jabatan dengan tujuan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Pasalnya hal ini telah diatur dalam PKPU bahwa calon incumbent tidak diperkenankan melantik atau menunjuk pimpinan OPD sehingga permintaan ini tidak dapat dikabulkan. Tim Liputan Digul TV Nober melaporkan. Sementara itu pemirsa, Badan Pusat Statistik Bovendigul kembali memperoleh prestasi gemilang dengan meraih 4 penghargaan sekaligus dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Merauke. Penghargaan ini diberikan atas kinerja luar biasa BPS Bovendigul dalam pengelolaan keuangan dan administrasi selama tahun 2024. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan profesionalisme BPS Bovendigul, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan anggaran pemerintah. Dengan tata kelola keuangan yang semakin baik, pelayanan statistik untuk pembangunan di Bovendigul diharapkan semakin efektif.
BPS Bovendigul mendapatkan penghargaan 4 kategori dari KPPN Merauke, di mana penghargaan ini pada umumnya terkait penggunaan kartu kredit pemerintah, penggunaan digital fiber, penghargaan pengumpulan data LPJ Bendahara, serta penghargaan penyesuaian pengumpulan SPM BPS yang dikirimkan ke KPPN Merauke memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Minggu lalu BPS dengan KPPN itu kita mendapatkan penghargaan dari KPPN Merauke, itu ada 4 kategori penghargaan. Tapi pada umumnya penghargaan yang diutamakan itu adalah terkait tentang penggunaan kartu kredit pemerintah, penggunaan digital payment, lalu penghargaan terkait pengumpulan data LPJ Bendahara, dan yang terakhir itu terkait penyesuaian pengumpulan SPM yang dikirimkan oleh BPS ke KPPN untuk akurasinya yang tingkatnya sangat tinggi. Melalui prestasi ini, BPS Bovendigul menjamin segala pelaksanaan keuangan sudah menggunakan secara digital dan semua kegiatan keuangan di BPS telah dilakukan sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku. Diharapkan pencapaian ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan anggaran dengan sistem keuangan yang semakin baik, sehingga BPS bisa lebih fokus pada penyediaan data statistik yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Progres pelaksanaan pendataan potensi desa atau PODES saat ini telah memasuki tahapan koordinasi intensif dengan berbagai pihak termasuk kepala kampung dan aparat setempat. Tahap koordinasi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data yang dikumpulkan, di mana BPS sedang melakukan pendekatan dengan para kepala kampung dan perangkatnya untuk memvalidasi informasi sekaligus memastikan tidak ada wilayah yang terlewat dalam pendataan. PODES sendiri merupakan program nasional yang bertujuan memetakan potensi setiap desa dan kampung di Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, sumber daya alam, kependudukan, serta fasilitas sosial dan ekonomi. Data ini nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam merencanakan program pembangunan yang tepat sasaran. Saat ini, progres untuk pelaksanaan program PODES sudah pada tahap melakukan koordinasi, baik itu koordinasi dengan kepala kampung maupun aparat kampung. Para petugas PODES telah siap untuk turun ke lapangan dan menyiapkan dokumen-dokumennya. Baik, untuk di tanggal 3 sendiri, kami saat ini sedang proses untuk pelaksanaan kegiatan PODES. Kami sudah melakukan koordinasi, baik itu koordinasi dengan kepala kampung, lalu dengan aparat kampung juga. Jadi petugas-petugas PODES kami sudah sedang bersiap-siap untuk turun ke lapangan dan menyiapkan dokumen-dokumennya.
Jadi memang secara jadwal memang ini memang kita lihat ya ada libur lebaran yang agak sedikit panjang ya. Jadi mungkin teman-teman akan melakukan perubahan sedikit dari jadwalnya. Mungkin ada yang mulai jalannya di minggu ini, ada yang di minggu depan karena bersinggungan dengan jadwal lebaran. Adanya liburan panjang Idul Adha, maka petugas Podes akan melakukan perubahan jadwal untuk turun ke lapangan, di mana ada petugas Podes yang akan turun pada minggu ini dan juga setelah Hari Raya Idul Adha. Dengan sinergi antara BPS, pemerintah kampung, dan masyarakat, diharapkan Podes di Bovendigul dapat memberikan gambaran utuh tentang potensi daerah untuk mempercepat pembangunan di wilayah Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, kita ke berita lainnya. Kelompok khusus DPRK Bovendigul berkomitmen untuk memperketat dan mempertegas pengawasan terhadap penggunaan dana otonomi khusus. Hal ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pengawasan ketat terhadap alokasi dan penyaluran dana otonomi khusus menjadi prioritas utama dalam program kerja kelompok khusus DPRK Bovendigul. Ketua Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul, Martin Luther Octavianus Wambarov, memastikan dana otsus digunakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Bovendigul. DPRK afirmasi secara khusus ke depannya akan lebih perketat dan pertegas dana otonomi khusus karena di 20 distrik dan 112 kampung banyak persoalan yang hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Nah, langkah pertama yang akan kita laksanakan adalah ya, kita akan mengikuti dengan mekanisme dan protap Dewan secara kelembagaan, ada orientasi, kemudian 1-2 hari ke depan ada kegiatan dari kantor mungkin kunker. Tapi secara khusus untuk DPR afirmasi ini kita akan lebih perketat, pertegas dalam pengawasan dana otonomi khusus. Karena kita lihat di berbagai distrik 112 kampung di Bovendigul ini banyak sekali persoalan dana otonomi khusus yang dikeluarkan tetapi kemudian hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Dari unsur kelompok khusus DPRK Bovendigul mendapat satu pimpinan untuk menjabat sebagai wakil ketua 3, di mana dari unsur kelompok khusus mempercayakan Abyatar Besagi. Dengan komitmen ini, Martin Luther Wambarov siap memimpin kelompok khusus DPRK Bovendigul untuk mengawal pelaksanaan otonomi khusus secara lebih profesional dan berintegritas. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik.
Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Ketua Kelompok Khusus DPRK Bovendigul Martin Luther Octavianus Wambarop menyatakan keprihatinannya atas kondisi pendidikan di wilayah Kabupaten Bovendigul. Sebagai salah satu daerah otonomi baru, Bovendigul dinilai masih tertinggal dalam hal pembangunan sektor kependidikan. Melihat kondisi pendidikan di Kabupaten Bovendigul, Kelompok Khusus DPRK menjadikan pendidikan sebagai salah satu fokus utama dalam program kerja mereka. Kelompok khusus akan lebih memprioritaskan perbaikan mendasar di sektor pendidikan dan akan mendorong percepatan perbaikan sistem pendidikan serta memastikan anggaran pendidikan digunakan secara optimal. Ketua Kelompok Khusus DPRK Bovendigul, Martin Luther Octavianus Wambarop, mengatakan sistem pendidikan di Bovendigul belum diperhatikan dengan baik dan hal ini akan menjadi sasaran kerja DPRK Kelompok Khusus untuk berkoordinasi dengan dinas terkait agar memperhatikan 4 faktor yang menjadi prioritas dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Jujur saja, kita di DOB ini, apalagi di Bovendigul, pendidikan itu betul-betul belum diperhatikan dengan baik. Sehingga itu menjadi sasaran kita. Kita akan juga berkomunikasi dengan dinas kantor terkait untuk betul-betul perhatikan empat faktor yang diperintahkan di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur kesejahteraan sosial. Nanti kita akan perketat di situ, terutama kita mulai dengan pendidikan sebentar. DPRK Bovendigul Kelompok Khusus akan terus mendorong percepatan perbaikan sistem pendidikan dan memastikan anggaran pendidikan digunakan secara optimal agar tidak lagi ada anak-anak di Bovendigul yang tertinggal dalam mengakses pendidikan. Dengan komitmen ini, diharapkan pembangunan sektor pendidikan di Bovendigul dapat semakin melaju, sehingga generasi muda di daerah ini memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Langkah ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan daerah. Tim Liputan, Digo TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, nuk bagenep, nuk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Krisya Barmasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.